A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan kepada kita sehingga kita bisa kumpul di tempat ini untuk melakukan zikir nafas berjamaah dan diskusi tentang sadar Allah. Salawat serta salam kita curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini adalah salah satu umatnya yang selalu mengikuti ajaran beliau sampai yaumil akhir nanti. Pada kesempatan malam ini, alhamdulillah, saya masih ditemani sahabat-sahabat saya yang luar biasa, yang diistiqomahkan oleh Allah. Ada Pak Suryadi, beliau ini yang sudah terkenal bangkit dari alam kubur 3 hari 3 malam nih. Banyak yang nyari Pak Suryadi ini. Nah, ini ada Bang Nardi. Oh, ini kayak adik kakak namanya, Suryadi sama Nardi ya. Alhamdulillah. Bang Nardi ini yang alhamdulillah diberikan keistiqomahan juga oleh Allah, yang sudah melalui proses yang luar biasa juga sehingga tetap lurus kepada Allah ya Bang ya. Nah, itu. Nah, ini ditemani dengan anak bujangnya. Siapa namanya, Dek? Asa. Masya Allah. Dia udah mulai belajar dari dini. Sejak dini belajar sadar Allah, ikut ayahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh ya. Pada kesempatan malam ini kita akan diskusikan tentang makna berserah total kepada Allah dalam menjalankan amanah tanda perintah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini kita sedang pelajari, kita sedang dalami makna amanah tanda perintah ini. Dan bagaimana makna berserah diri total itu dalam menjalankan amanah tanda perintah ini. Kadang-kadang orang salah pahamnya di saat disuruh berserah total itu nggak ngapa-ngapain. Nah, sesungguhnya kalau sudah berserah total itu pasti ada amanah tanda perintahnya yang harus dijalankan. Nah, ini kita harus pahami. Ternyata setelah saya sadari, saya tafakuri, setelah kita belajar zikir nafas sadar Allah ini, kita memang harus memahami duduknya kesadaran kita tadi, Pak. Nah, jadi di saat kita dudukkan kesadaran jiwa kita di sibghatullah. Nah, di situ setelah itu otomatis sebenarnya, Pak. Otomatis sikap kita itu 3T, perilaku kita itu ATP. Dan itu nggak perlu dicari-cari lagi sebenarnya. Tinggal menjalankan saja. Oh, kalau begitu kita jalanin baru kita ini ATP-nya sebenarnya itu. Nah, pasti sesuai dengan ATP. Jadi gini, Pak. Kalau kita sudah paham kondisi sibgo karena kita sudah sering latih, ya kan? Lalu dipahamkan oleh Allah kondisi sibgo itu. Nah, dalam aplikasi itu tinggal kita dudukan saja di situ kesadaran jiwa kita. Nah, kalau kesadaran jiwa kita sudah duduk di sibgo itu udah pasti menyadari segala kekuatan dari Allah. Dan pasti di situ sikap jiwa kita itu akan menerima apapun kehendak Allah. Nah, kalau jiwa kita sudah menerima kehendak Allah, otomatis jiwa kita pun akan selalu bersyukur kepada Allah. Apapun keadaannya. Nggak pilih-pilih. Nah, kalau udah seperti itu,
otomatis juga jiwa kita itu akan yakin tanpa ada sedikit keraguan dengan pertolongan-pertolongan Allah. Nah, kalau dalam perilakunya otomatis sudah menerima amanah, mensyukuri diberikan amanah, dan meyakini pertolongan Allah di saat menjalankan amanah. Nah, jadi berserah total itu kita dudukkan kesadaran jiwa kita di kondisi sibgoh itu, Pak. Dan otomatis apapun yang kita lakukan itu akan berkaitan gitu loh, dengan amanah tanda perintah, dan sikap jiwa kita pasti menerima, bersyukur dan yakin. Contoh aja, kita sadari hal-hal yang kecil dulu. Ternyata amanah tanda perintah ini kan enggak putus-putus, Pak. Itu berkesinambungan terus. Contoh begini, di saat jenengan bangun tidur, ya kan, bersyukur dulu kepada Allah, ya kan, jadi bangunkan lagi. Nah, setelah bersyukur, di situ jiwa jenengan dudukkan di kondisi sibgoh, bleng, masuk ke dalam celupan Allah, sehingga jiwanya menyadari segala kekuatan itu dari Allah. Nah, begitu jenengan mandi dengan kondisi sibgoh, itu otomatis akan menerima amanah, tanda dan perintah. Nggak usah pakai dicari gitu loh. Amanahnya apa? Nah, kan kadang-kadang suka nanya tuh, amanahnya tubuh. Tandanya apa? Bau. Perintahnya mandi. Nah, kalau dengan kesadaran sibgoh itu sebetulnya kita melakukan itu udah pasti otomatis karena Allah. Nah, menjalankan perintah Allah. Dan di situ udah la haula wala quwata sebenarnya. Tidak ada kekuatan lagi, kita itu hanya dimampukan. Hanya dimampukan. Ya iya, untuk menjalankannya itu. Dan itu akan berkaitan terus dari mulai mandi, setelah mandi sarapan, dari setelah sarapan misalkan ngantar anak istri dulu. Setelah ngantar anak istri kita pergi ke kantor, itu amanahnya itu terus berentet terus, Bang, nggak putus-putus sebenarnya. Di saat kondisi kesadaran jenengan udah didudukan di sibgoh, itu sebenarnya apapun yang jenengan lakukan itu akan sesuai dengan amanah tanda perintah dari Allah. Dan sikap jenengan itu akan selalu menerima, bersyukur dan yakin kepada Allah dalam menjalankannya itu. Jadi contoh kayak ginilah, biar nggak bingung, yang Pak Suryadi alamin aja lah, ya kan? Bangun tidur, bersyukur kepada Allah, lalu dudukan kesadarannya di sibgoh. Begitu mandi, sarapan, nganter istri ke pasar, terus balik lagi ke warung, melayani pelanggan-pelanggan di warung, itu udah pasti itu, Pak. Melayani istilahnya amanahnya pitup itu, ya orang-orang yang mau bergabung dilayani dengan sebaik-baiknya, itu udah pasti amanah tanda perintah. Dan tidak ada lagi keakuan di situ, nol ego sudah. Jiwanya itu sudah nol ego. Kalau udah didudukan di kesadaran sibgotullah. Oh, itu Di situ, Pak. Bukan waktu kita duduk aja, Pak. Bukan waktu kita duduk aja, tapi diaplikasikan dalam kehidupan setelah kita selalu berlatih dalam duduk itu. Jadi kalau apa-apa waktu kita DN itu starter up-nya ya, Pak. Nah, pendekatan. di saat jenengan melakukan zikir napas sadar Allah ini lillah karena Allah, nanti akan dipahamkan, kan dibimbing tuh. Kesadarannya ini oleh Allah, level 1 seperti ini kondisinya, level 2 seperti ini kondisinya, level 3 seperti ini kondisinya, level 4 seperti ini kondisinya, sibgoh seperti ini kondisinya. Nah, itu kalau sudah kita paham, dipahamkan oleh Allah, tinggal kita dudukan aja lagi gitu. Jadi kita udah tahu tempatnya, duduknya kita tuh di mana.
Mau di pana, mau di sibgo, mau di napi isbat, itu bisa. Karena kita udah terbiasa tadi. Tapi kalau kita nyari-nyari pana, nyari-nyari sibgo, itu malah bingung. Malah bingung sendiri ya. Jadi ikutin aja. Nah. Ini ya perintahnya. Begitu kita menyadari kan, kalau saya pikir, wah inilah ATP. Oh ini loh ATP-nya. Udah cuma itu aja sih. Gitu Pak ya. Nah ini alhamdulillah bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, nggak bisa saya sebut satu-satu namanya. Yang mengucapkan salam kita jawab waalaikumsalam. Ya kita sama-sama belajar di sini dimanapun berada. Jadi itu Pak ya, kita harus paham. Memang itu serah total Pak, itu udah pasti berserah jiwa dan raganya kepada Allah. Kalau sudah kondisi sibgo itu udah pasti berserah total, jiwa raganya itu hanya ngikuti kehendak Allah sudah. Karena apa ya, sudah ada di dalam kekuatan Allah. Akunya udah nggak ada. Tapi bukannya kitanya hilang di situ menyaksikan. Ya, jiwanya itu menyaksikan. Cuman tidak ada lagi pengakuan. Nah itulah yang disebut berserah total jiwa raganya. Jadi kalau jenengan udah paham duduknya jiwa itu, karena udah sering latihan, udah jadi begitu mau melakukan segala sesuatu itu, diam dulu, sadari Allah. Setelah menyadari Allah, dudukkan kesadarannya di kondisi sibgoh misalnya. Nah, kalau udah didudukkan di kondisi sibgoh jiwanya, begitu menjalankan apapun itu udah pasti itu otomatis Pak. Sikapnya menerima, bersyukur, yakin kepada Allah, menerima amanah, bersyukur mendapat amanah dan yakin kepada Allah, pertolongan Allah dalam menjalankan amanah. Nah, itu udah otomatis, nggak usah dicari-cari lagi, nggak usah ditanya-tanya lagi, amanah saya apa? Wah, ATP-nya apa? Sebenarnya ATP itu tidak putus Pak. Sebenarnya kalau kita sadari yang ada di dalam diri aja itu amanah tanda perintah semua kok Pak. Contoh misalkan amanahnya mulut, tandanya bisa bicara. Perintahnya apa? Gunakan untuk bicara yang baik-baik. Jangan hanya untuk ngomongin orang, nyakitin orang, mitnah orang. Kalau kita punya mulut, amanahnya mulut, tandanya bisa bicara, terus kita lakukan untuk ngomongin orang, nyakitin orang, ngehina orang. Nah itu udah nggak amanah sebetulnya. Jadi nggak usah yang wah-wah dulu, yang kecil-kecil aja dulu yang ada dalam diri ini. Amanahnya mata, tandanya bisa ngelihat, perintahnya gunakan untuk melihat yang baik-baik. Tapi nggak usah pakai dicari-cari lagi. Kalau udah di kesadarannya sibgo itu ya semua itu udah menjalankan amanah tanda perintah. Kadang-kadang kan kita masih nyari-nyari amanahnya apa. Nah, ternyata kan berarti kalau masih mencari-cari amanahnya apa, sesungguhnya jiwa kita itu belum sadar Allah. Kalau sudah sadar Allah ya udah nggak pakai nyari-nyari. Nah ini makanya kita harus pelajari lebih dalam lagi. Kenapa kok sekarang yang dibahas cuman sadar Allah 3T ATP, sadar Allah 3T ATP? Karena apa? Kalau nggak diaplikasikan pasti bosen. Ya. Betul. Betul. Tapi kalau diaplikasikan, loh ternyata hidup ini indah. Ternyata hidup ini mudah. Ternyata hidup ini tidak banyak masalah. Walaupun ada masalah, solusinya udah ada gitu. Siapkan Allah. Gitu loh Pak. Kalau memang kita sudah benar-benar memahami tentang kesadaran jiwa ini, yang menyadari Allah, yang kita paham duduknya kesadaran jiwa ini, oh duduk di level 1, 2, 3, 4 atau sibgo. Nah itu udah enak sebenarnya.
tinggal kita aplikasikan. Cuman yang jadi masalah, nah ini kan, kita ini terjebak dengan hal-hal yang menduakan Allah. Contoh misalkan, kita itu pengennya yang wah-wah. Sadar Allah bisa nerawang orang, ya kan? Ucapan Nah, jelas jadi. sadar Allah biar sakecap nyata saciduh metu. Sadar Allah kaya harta. Sadar Allah ibadahnya rajin. Sadar Allah. Nah, itu untuk pengetahuan umumnya saja sebenarnya. Aplikasinya ya sesimpel itu, semudah itu sebenarnya. Dan di saat kita sudah aplikasikan, kita semakin menyadari tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Wis sadar kaya ngono, masih mau ngaku ora? Jadi nggak ada pengakuan. Nah, kalau masih ngaku kan keterlaluan, sombongnya. Saya ketawa waktu kemarin Pak Pur bikin status. Jangan bangga jadi orang miskin. Jadi orang miskin aja nggak boleh bangga, apalagi jadi orang kaya. Ya, karena disitulah sebetulnya di saat kita membangga diri, nah itulah buat keakuan. Sombong. Gitu. Situ, Pak. Makanya di saat kita belajar itu harus kita pahami dalam arti kata diaplikasikan. Sehingga di situ Allah memberikan pemahaman-pemahaman baru. Oh, ternyata setelah diaplikasikan yang diomongin Pak Pur itu, yang diomongin pembimbing itu benar, dialamin gitu. Jangan hanya kita dengerin ceramahnya Pak Pur di YouTube, tapi ngaplikasiin enggak. Akhirnya pas begitu ngadepin masalah, T1 terima, dijawabnya wis diterima ya, tetapi kan gitu. Iya, pasti jawabannya begitu, Pak. Itu karena hanya dipahami dalam tekstual dari pemahaman apa yang diberikan Pak Pur, tapi tidak mau mengaplikasikan. Kalau kita aplikasikan, oh ternyata nerima yang sesungguhnya nerima itu udah nggak ada kata-kata, Pak. Udah nggak ada keluh kesah. Kalau masih ada keluh kesah, tandanya belum nerima. Masalahnya ikhlas. Nah, kalau dibilang saya nerima tapi masih gerutu, wah segala diomongin, berarti itu kan belum nerima. Bersyukur, saya udah bersyukur, berarti belum bersyukur. Aplikasi yang sudah ditanamkan dalam kehidupan, kalau bersyukur itu akan menimbulkan efek bahagia dalam hati. Kemarin saya pengalaman di kita, saya lagi gak punya duit nih. Syukur itu lagi pada benar. Isolasi dan aman aja kan. Lagi ngisi Lupai. Itu anak cewek yang juga ibu orang kaya nggak kaya. Saya doang nggak tahu tuh mau ngapain nih. Pas selesai, Allah mendandakan rezeki ke saya, kasih duit itu, bocah ya alhamdulillah buat makan. Berarti itu kan, ya Allah ini saya tetap bersyukur, ini dari Allah nih. Saya seumur umur ya walaupun sekecil itu, berarti Allah nginep kita harus bersyukur. Jangan wah ini begini ya. Intinya ini kata Allah nih, kalau saya baca dari ini Allah, makanya ini bersyukur nggak nih gitu. Tapi sih alhamdulillah, terima kasih Allah. Jadi gitu. Nah itu emang kita kadang-kadang dalam aplikasi itu Allah uji juga. Dia dikasih segini, alhamdulillah nih gitu. Biar gocap, waktu itu nemu duit 300, minta mau alhamdulillah. Kadang-kadang kita sakit. Emang kalau dalam aplikasi cara kita dekat karena Allah, insya Allah pasalnya nggak punya duit, amanah jalan tetap nih. Kayak saya biasanya, nah, tapi alhamdulillah ada aja. Coba ngisi gopay, orang lihat kita tiba-tiba ngasih duit. Ya alhamdulillah kan. Nah, itu. Makanya sekarang gini loh Pak, untuk mempermudahnya, agar kita itu lebih nyata, lebih jelas menyaksikan, dudukkan kesadaran itu di Sibghatullah sudah, sehingga di situ kita menyaksikan cara Allah ngasih duit, cara Allah ngasih
pertolongan, cara Allah ngasih makan, ngasih fasilitas tempat tinggal. Nah di situ kan akhirnya kesadaran kita itu semakin menyaksikan bahwa sebenarnya itu bukan kita yang bisa, bukan kita yang mampu. Di saat jenengan berbisnis itu hanya dimampukan Allah dalam kesadarannya, kalau jiwanya dalam kesadaran sibgoh, Pak. Ada yang beli itu bukan situ yang, bukan karena usaha situ, tapi memang Allah gerakkan, Allah datangkan, Allah. Nah, jadi begitu nerima duit itu bukan kesadarannya, oh ini hasil usaha saya, bukan, tapi dia menyadari, menyaksikan, oh Allah ngasih uang, ini pemberian dari Allah. Begitu diterima ya kita kembalikan ke Allah. Ya walaupun kita kembalikannya ke anak istri. Jadi gitu, Pak. Jadi sebenarnya simpel-simpel aja, mudah-mudah aja. Memang kita ini diajarkan untuk yang simpel agar kita bisa aplikasikan, bukan yang jelimet-jelimet. Jadi di saat kita udah memahami teknik-teknik simpel lalu kita aplikasikan, dan memang itu semua kita sadari ini petunjuk Allah, ini dimampukan Allah. Ya udah, nikmat hidup ini. Kira-kira masih ngeluh nggak udah kalau udah kayak gitu? Aja kemarin saya 2 hari. Kemarin kan terakhir datang tuh. Makan bareng. Kan saya mau nembus motor 200.000 lagi tuh kan. Kalau hitungan fitur saya, besok ini hari saya bisa narik cuma 198. Berarti kan kurangnya buat ya ketanggung besok. Udah ngomong sama istri katanya, oh duit mau gini-gini motor. Terusnya saya nggak minta duit motor, saya nggak pernah bilang itu bilang sih masih ada kurang 200. Entar gimana Allah ngasih aja. Soalnya saya dipanggil saya jangan kaki ini ambil aja motor lu mana. Saya ngomong aja jujur, di bengkel masih kurang 200. Saya ngomong jujur, alhamdulillah dikasih, langsung saya transferin. Nggak pakai cerita itu. Besok dia tinggal nggak? Demi Allah udah ya itu aja, udah. Nah itu kan di situ kan Bapak pasti menyaksikan ya gitu. begitu itu. Wah inilah kebesaran Allah. Nah jawaban inilah Allah ada dekat saya, ini di samping saya, walau lebih dekat dari ulap. Nah di sini cuma ngomong gitu. Nah itu ternyata ya memang cara-cara Allah itu begitu, bisa melalui siapa aja. Nggak masuk akal itu. Yang tadinya nggak biasa ngasih, tahu-tahu kok tiba ngasih, ya kan? Ya kayak jenengan. Nah itu giliran jenengan berserah begitu, ya udahlah saya berserah kepada Allah. Tapi ada amanah ya dijalanin, kayak jenengan keluar dipanggil ya udah jalanin aja amanahnya, dan di situ otomatis. Nah, sebenarnya kalau semuanya itu kalau kita sadarin ini udah otomatis gitu loh, Pak. Iya. Cuman kita itu karena nggak menyadarin, kita manualkan, akhirnya ya puyeng diri. Iya, kita manualkan dengan pikiran kita. Ya. Kalau kita manualkan dengan pikiran kita makin puyeng. Nah itu makanya nih fungsinya kalau kesadaran jiwanya duduk di sirgoh, Pak, itu akal pikirannya itu akan sesuai fungsinya, nafsunya itu akan sesuai fungsinya, perasaan itu akan sesuai fungsinya. Semua yang ada komponen-komponen yang ada di dalam tubuh kita itu akan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Enggak ngacak, enggak ngawur. Nah itulah yang disebut sinkron antara batin dan lahir dan
batinnya sinkron. Nah yang jadi masalah itu kan batinnya kemana, lahirnya kemana, jasadnya kemana, jiwanya kemana. Sedangkan yang jadi nahkoda itu adalah jiwa. Nah makanya jiwanya ini harus sadar dulu. Nah setelah sadar jiwa, naikkan lagi sadar Allah. Kalau sudah sadar Allah, dudukkan kesadaran jiwa ini di Sibghatullah, masuk ke dalam kekuatan Allah. Uwis di situ menyaksikan dengan jelas. Nah, ya kan? Gimana cara Allah nolong, gimana cara Allah ngasih makan, gimana cara Allah memberikan suatu keajaiban-keajaiban dalam kehidupan. Dulu itu mindset pikiran kita itu kan, kalau mau sukses, usaha, kerja keras, kan gitu ya. Nah sekarang kita itu harus berserah diri total kepada Allah kalau mau sukses dunia akhirat. Karena di saat belum berserah diri total, masih berbenturan kayak tadi itu akan merasa bingung terus. Akhirnya apa? Yang nguber-nguber itu ilmu, nguber-nguber lagi guru, nguber-nguber lagi pengetahuan segala macam. Tapi bukan berarti setelah berserah total itu tidak penting, bukan Pak. Itu pun akan berfungsi sesuai fungsinya nanti. Pengetahuan kita ya sesuai dengan fungsinya, guru kita ya sesuai dengan fungsinya, ilmu kita ya sesuai dengan fungsinya, tidak menjadi Tuhan bagi diri kita. Kita tetap menuhankan Allah. Nah itulah yang disebut bertauhid, lurus ke Allah. Jiwanya ini harus lurus ke Allah, jangan ke selain Allah. Goyang dikit, wah, kasih amalan, nari lagi ke amalan, ya kan? Goyang dikit, dikasih lagi kekerjaan gitu, menuhankannya itu, ya kan? Manusia ini Pak, sebenarnya kalau kita saksikan lucu. Waktu nggak ada kerjaan, ngeluh, puyeng, nggak punya kerjaan, kan gitu ya. Begitu udah ada kerjaan, ngeluh, capek, banyak kerjaan. Nah, coba manusia tuh begitu, ya kan? Manusia tuh seperti itu. Nggak punya duit, ngeluh, puyeng, nggak punya duit. Begitu udah banyak duit, ngeluh juga, puyeng nih, mau ngatur duitnya gimana. Nah tuh manusia. Makanya inilah fungsinya kita belajar jiwanya sadar Allah. Kalau udah jiwanya ini benar-benar sadar Allah, sebenarnya akan menyadari semua sesuatu itu dari Allah, sudah tinggal jalanin, udah tinggal prak gitu loh. Maksudnya saksikan benar-benar dalam kehidupan ini. Yang ada hanya Allah, yang ada hanya kekuatan Allah di level 4 itu akan tersaksikan. Di saat kita udah sibgo itu tersaksikan semua. Kita itu cuman hanya oh iya dimampukan, oh iya. Kalau sudah seperti itu ya nerima apapun lah. Apapun keadaannya wis pasti diterima. Nggak bakalan ada keluh kesah lagi. Yang jadi masalah itu kan kita itu pengennya ya. Yaitu tadi dekat Allah, sadar Allah, sekali pegang, wah bisa begini, simsalabim, begini begitu. Padahal kan nggak begitu. Yang diajarkan Rasulullah aja nggak begitu kok. Ya kan? Rasulullah itu tetap bergantung ke Allah. Padahal udah mau ditawarin fasilitas-fasilitas yang luar biasa, tapi beliau itu enggak mau. Malah apa yang beliau bilang, apapun yang diberikan saat ini aku terima dan aku jalani. Nah kita udah dicontohin begitu, mau lagu-laguan gitu kan. Sempat kemarin berpikir tentang ini, masa sekarang ini kan. Iya. Sebenarnya kalau saya pikir doa itu sebenarnya dikabulin sama Allah.
contoh ya dalam kemarin ya, orang-orang maaf nih, bukan dari politik sebentar ya. Saya kemarin sempat mikir, orang-orang kan terlalu cinta ya Habib Rizik ya. Seharusnya kalau dia langsung minta ke Allah itu alhamdulillah, karena Allah menutup hijabnya karena dia cintanya ke Habib. Ribuan orang pikirannya tuh ke Habib, coba langsung ke Allah, Allah Akbar, Allahu Akbar, tapi hatinya ke Habib. Percuma saya bilang sama teman saya, bukan saya gini juga, kalau coba 1000 manusia ini larinya ke Allah, ya baru manusia, insya Allah tuh nih aman. Udah saya bilang, saya ini ngomong sama istri, kadang-kadang kita bilang polisi juga. Saya perhatiin ya kalau lagi di ini, ya Allah, Allah Akbar, cuma pikirannya ke coba langsung ke Allah, baru kaki nggak ada masalah. Ke Allah dulu nih, nggak usah pasang semua ini, mari sayang begitu. Coba kalau dia bilang gini, anjir polisi bilang gitu kan, emang saya ngelihat dari sisi situ tuh kita udah ngebaca, bukan ngebaca, mungkin Allah udah nginep sendiri kita. Nah itu sebenarnya kalau pakai kesadaran, kalau kita bacanya pakai kesadaran, dikasih pemahaman. Iya begitu. Wah, pantesan aja negara begini. Karena terlalu cinta, mak. Coba langsung ke Allah gitu ditanya, kalau ini nggak ada masalah. Kadang baca gitu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Masya Allah. Suhu. Suhu. Nah ini abang nih. Mana nih? Ya, boleh sini. Ya. Sini Gus. Sini Gus. Sini. Ayo sini di sini nih saya ini pindahin. Nih ayo. Ayo sini. Ngopi dulu. Nih. Mana aja deh. Alhamdulillah dihadirkan lagi. Ada Gus Rekan. Ada yang sudah terkenal ini. Siapa namanya panggilannya Gus? Daeng Awang. Pak Daeng Awang. Itu. Jadi ini kita lagi ngobrol tadi tentang memahami berserah total kepada Allah dalam menjalankan amanah tanda perintah dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi ternyata setelah saya pelajari, saya pahami dalam aplikasinya itu ternyata lebih mudahnya lagi kalau kesadaran jiwa kita dudukkan di Sibghatullah. Nah kalau udah paham duduknya jiwa kita di Sibghatullah itu otomatis totalitas itu. Jiwa raga kita udah totalitas. Sehingga jiwanya aja yang menyaksikan. Ya kan? Dan itu akan semua berkaitan dengan amanah tanda perintah. Dan itu kan berkaitan dengan sikap 3T, tasbih, tahmid, takbir, menerima, bersyukur, dan yakin kepada Allah. Kalau jiwa kita sudah kita dudukan di Sibghatullah dalam keseharian. Kan tadi kita udah bahas amanah tanda perintah yang terkecil dulu yang ada dalam diri. Ya kan? Amanahnya mulut, tandanya bisa bicara, perintahnya gunakan untuk bicara yang baik-baik kan gitu. Kalau digunakan untuk bicara yang buruk-buruk atau menyakiti orang lain dengan ucapannya, berarti sudah tidak amanah lagi dengan mulutnya kan gitu. Kadang-kadang kita masih nyari-nyari amanah saya apa? Nah amanah itu ternyata tanpa ada putus dalam diri kita itu, dan apapun yang kita lakukan kalau kesadarannya kita dudukan di Sibghatullah itu, amanah pasti Pak semua. Secara otomatis itu. Kalau kesadarannya sudah dalam Sibghatullah 24 jam itu ya amanah semuanya. Sampai dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi nggak usah dicari-cari lagi amanah saya apa.
Nah, untuk melatih di dalam keseharian, misalkan kita mau tidur, kan ada patrap tidur, ada juga patrap diam. Sebetulnya itu untuk melatih pasrah total lah, Pak. Itu yang saya sedang pahami dalam keseharian, dalam latihan, terus saya coba aplikasikan. Di saat kita patrap tidur tuh kan, pasrah total, nggak bergerak, ngikutin napas, ya kan? Napas masuk, napas keluar, Allah. Pasrah, nggak boleh bergerak kan? Tapi apapun dirasakan, diterima gitu. Ada kesemutan, terima. Hatinya was-was, terima. Pikirannya muyur-muyur, mikirin apa aja, terima. Ya kan? Telinganya denger apaan aja, terima. Di semua itu diterima semua dengan berserah kepada Allah. Dalam kondisi berserah kepada Allah, nggak ngelawan gitu, Pak. Nggak ada perlawanan sedikit pun, tapi menyaksikan. Oh, kesemutan ini dari Allah, pikiran ini dari Allah, perasaan ini dari Allah, gelisah ini dari Allah, terus disaksikan. Sampai benar-benar jiwa itu mau menerima ketentuan-ketentuan Allah yang dengan tanpa ada keluh kesah. Sehingga jiwa itu akan bersyukur kepada Allah dengan segala nikmatnya. Nikmat enak maupun enggak enak. Sekarang saya tanya, digigit nyamuk enak enggak? Tapi kalau diterima jadi enak, Pak. Jadi kalau Pak tidur kadang-kadang nggak ada nyamuk. Kepokan gitu. Kadang-kadang udah pengen mukul, cuma pasrah aja. Ya kan kalau kita ini benar kan? Kalau udah kita pengen nepok aja kan? Nah itu ternyata dalam aplikasinya tuh begini, Pak. Itu kan di saat latihan tuh digigit nyamuk. Nah kalau dalam aplikasinya gigitan nyamuk itu adalah masalah dalam kehidupan. Ibaratnya gigitan nyamuk tuh masalah rumah tangga lah, atau masalah kecil. Nah terganggu nggak dengan masalah itu jiwa kita tuh? Oh iya. Paham kan? Tapi kalau jiwa itu nggak terganggu dengan masalah itu, diterima lalu dipasrahkan lagi, sehingga apa? Timbul rasa syukur. Sedih kalau diterima jadi nikmat nggak? Karena kita nggak nerima rasa sedih, akhirnya tambah masalah, tambah sedih. Nggak ngerti, terima, Pak. Nah ya kan, harus terima, jangan ditolak. Kita nggak ngerti, terima dulu. Saya nggak ngerti, terima. Jadi nggak ngeracau, nggak nyari-nyari solusi sendiri. Oh, yang memberi nggak ngerti ini Allah, pasrahkan lagi ke Allah. Sehingga suatu saat dipahamkan oleh Allah. Oh ini tuh maksudnya. Tapi dikasih pelajarannya, Pak, dalam kehidupan. Nah sekarang kalau kita pahami di dalam kehidupan berserah total itu di saat menghadapi masalah-masalah besar. Di saat jenengan ada masalah besar, pasti nyari solusi kan. Nah itu adalah salah satu bentuk ketidakmenerimaannya. Itulah ada salah satu bentuk situ itu tergoda dengan sensasi sebenarnya. Kalau dalam latihan itu sensasi. Contoh misalkan jenengan nih lagi patrap tidur berserah, ada pikiran nih, pikiran kotor misalkan, mikirin istri tetangga lah atau apa gitu. Nah jiwanya itu ngikutin itu gitu. Oh akhirnya kebayang-bayang di modif-modif, di ini gitu loh. Nah itu tidak ke Allah lagi, akhirnya mengikuti itu. Jadi terputus ke Allah. Nah kalau dalam kehidupan begitu jenengan ada masalah itu, jenengan terbawa dengan masalahnya. Jiwa jenengan itu nyari-nyari solusi, datang ke sini, datang ke sono. Disuruh pasrah ke Allah malah wah ngubek-ngubek kemana-mana.
Akhirnya apa? Kecewa. Padahal itu bahasa Allah tuh, kamu tuh kesini loh, balik, berserah kepadaku loh. Aku kasih itu tuh untuk jalan, untuk engkau berserah kepadaku. Bahasanya gitu, cuman gak ada kata-katanya gitu loh Pak. Makanya kalau pakai kesadaran itu akan kebaca. Oh, Allah ngasih masalah besar ini, tandanya ini agar saya ini cepat-cepat kembali nih. Jangan ngandelin kemampuan diri nih. Kalau saya ngandelin kemampuan diri saya, hancur nih. Nah, gitu loh. Jadi ada dalam kesadaran itu ada dialog yang tanpa kata, tanpa suara itu, Pak. Nah, kalau jiwanya kita udah tahu paham duduk, kalau ada masalah besar kayak gitu, langsung tek dudukan aja di Sibghatullah. Selesai, Pak, masalahnya. Karena kalau udah jiwanya ini didudukan di Sibghatullah, dia akan menyadari masalah dari Allah, yang menyelesaikan masalah Allah udah. Dia cuma nyaksiin doang gitu. Akhirnya ini adalah skenario yang Allah berikan yang harus saya lewati gitu. Pas sudah dilewati, oh ternyata yang menyelesaikan bukan saya. Saya mah cuma ngikutin aja. Jalanin aja. Kita wayang-wayang yang lawan. Iya wayang yang lawan ya kita ini. Ya kalau wayang kan harusnya ngikutin dalang kan. Jalan-jalan, masuk diri. Nah jadi berserah total kepada Allah itu jiwanya ini yang sadar tadi Pak. Kalau lalai, disitulah akhirnya terjebak dengan sensasi tadi. Di saat jenengan belajar sadar Allah, dikasih kemampuan oleh Allah bisa begini, bisa begitu sebagai bukti nih untuk diri jenengan gitu ya dari Allah. Dikasih tuh, dikasih. Dikarenakan merasa enak, merasa nyaman, jadilah sebuah kebanggaan di dalam diri. Dan akhirnya itulah yang menjadi hijab di dalam diri kita. Kan tenang. Oh kalau udah tenang udah selesai masalah udah kan. Awal-awalnya kan saya begitu saya aja ngomong. Tenangnya begini. Udahlah besok bodo amat mau ada apa-apa enggak bodo amat. Oh ternyata ATP saya kagak jalanin. Nah itu makanya kalau kita belajar nggak mau kita aplikasikan, bosen Pak. Karena sebenarnya titik yang kesadaran jiwanya sadar Allah itu menyadari yang tadi itu. Tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa di hadapan. Kalau masih merasa, nah itu belum nol ego, dan jiwanya itu belum nol, masih ada egonya. Makanya kemarin status Pak Pur, jangan bangga jadi orang miskin. Jadi orang miskin aja nggak boleh bangga, apalagi sih orang kaya. Jadi kadang-kadang kita itu nggak sadar mengatasnamakan Allah untuk kepuasan nafsu diri. Apa contohnya? Banyak nggak? Banyak Pak. Mengatasnamakan Allah, mengatasnamakan Rasulullah untuk kepuasan nafsu dirinya. Banyak kejadian kenyataan saat ini. Ya kan? Contoh misalkan, ini kan ilmu Allah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Mengatasnamakan Allah ini. Tapi untuk kepuasan nafsu dirinya. Maharnya sekian. Kan gitu. Baca sholawat agar bebas utang. Nah itu untuk istilahnya memuaskan nafsu dirinya. Males lagi udah menjalankan amanah, sholawat aja udah utang budaya lunas.
itu. Dan terkadang kita itu memang menuhankan diri sendiri juga, tapi nggak sadar. Nggak sadarnya gimana jawab? Yaitu selalu dengan persepsi yang tapi kan harus ikhtiar, tapi kan harus ini, tapi kan harus itu. Nggak bisa langsung Allah. Memang betul, nggak salah sebenarnya. Nah ini kan kita sedang belajar itu kan bertauhid, lurus ke Allah tadi. Jiwanya ini memang harus langsung menyadari Allah dulu. Kalau udah jiwanya menyadari Allah, nanti ada petunjuk. Nah di saat menjalankan petunjuk itu, disitulah sebenarnya kan udah menjalankan perintah dalam syariatnya itu. Usahanya itu udah bukan kehendak diri, tapi menjalankan perintah Allah. Dan kadang-kadang yang diperintahkan itu bukan itu yang menyelesaikan, Pak. Paham nggak maksudnya? Ini contoh kecil lah ya. Mindset awal itu kan saya harus berdoa, berusaha kan gitu. Ya Allah, mudahkan rezeki hari ini, saya mau bayar utang. Amin. Habis doa nih, saya usaha datang ke rumah teman saya. Assalamualaikum, salam. Bro, apa kabar? Sehat-sehat. Ngobrol, ngopi dulu, basa-basi dulu. Ujung-ujungnya, bro, pinjem dulu lah. Ini buat besok. Jawabannya apa? Maaf bro, barusan habis dipakai. Usaha lagi ke temen yang satu, bro, gini. Aduh, maaf bro, lagi kosong. Datang lagi, maaf bro, aneh juga lagi butuh. Di situ baru saya ngeluh. Ya Allah, gimana sih katanya suruh berdoa dan berusaha. Ini saya udah doa dan usaha nggak dikasih. Apa jawaban aku? Berserah kamu. Pulang saya, Pak. Di sholat asar saya berserah. Ya Allah, yang memudahkan aku berhutang Engkau ya Allah. Yang bisa membayar hutang ini Engkau ya Allah. Kuserahkan kepadamu. Apa yang harus aku lakukan ya? Aku mohon petunjukmu. Turun perintah, ilham. Habis maghrib datang ke majelis. Nah ini kan di luar nalar pikiran kita, Pak. Kita butuhnya apa? Pak. Perintahnya suruh datang majelis. Nyambung nggak kira-kira? Mau minjem sama siapa di majelis? Nah gitu. Tapi di saat saya lakukan perintah itu dengan kesadaran, menyadari ini perintah Allah, datang, Pak. Begitu datang, duduk ngobrol-ngobrol sama ustadznya, tiba-tiba ustadznya langsung ngeluarin duit. Nah, pakai sup, ente lagi butuh. Tahu dari mana saya butuh duit? Orang ngomong juga enggak. Nah itulah menyaksikan, oh ternyata Allah yang jawab. Saya hanya jalanin perintahnya doang. Itu maksudnya. Sebenarnya bukan usaha kita. Kita hanya menjalankan perintah. Sekarang kita belajar bertauhid, belajar mengenal Allah. Harus dengan pembimbing, harus dengan keilmuannya, harus dengan wawasan, harus jangan kaku begini begitu, ya kan? Bener nggak? Berserahnya di mana? Saya tanya, berserahnya di mana? Kalau harus seperti itu. Karena saya awalnya di proses itu kan begitu, Pak.
datang ke sini, datang ke situ, nggak ada yang bisa nunjukin. Harus balik lagi kepada diri kita. Lo harus lakukan gini, harus lakukan gini, harus. Nggak ada gitu yang langsung, nih gitu. Nggak ada. Walaupun ceritanya udah begini, udah begitu, tetap untuk diri kita itu kan harus ngelakukan sendiri itu. Dan malah tambah jelimet sebenarnya. Apalagi banyak persyaratan. Harus bayangkan ini, harus lihat ini, harus puasa ini, harus wirid ini. Ternyata ketemunya Pak di saat berserah. Begitu saya udah mentok, udah serba salah, tengah malam jam 2 duduk diem berserah saya. Emang kalau dipikir-pikir ya kayak orang gila gitu, tapi kenyataannya begitu. Saat duduk diam berserah, ya Allah, kalau Engkau memang ada, sampai kayak gitu. Berikan aku petunjuk-Mu, bimbingan-Mu, jalan yang mudah, agar aku bisa mengenal Engkau dalam kehidupan nyata, ya Allah. Ngomong gitu Pak, dalam keberserahan itu. Tiba-tiba apa-apa yang saya rasakan, digerakkan tangannya, ngetik di YouTube itu, cara cepat ketemu Allah, berebet banyak pilihan. Saya perhatikan doang, oh ini bukan, ini bukan, ini bukan, kayak ada yang bimbing aja. Tapi begitu dikasih nih DN, apa nih DN? Zikir nafas sadar Allah. Saya perhatiin tata caranya, mudah Pak ternyata. Dan tujuannya memang hanya Allah, bukan kepada selain Allah, bukan kekuatan, keilmuan, kedugalan, segala macam, kedijayaan, kekayaan, bukan. Allah. Itu cara Allah ngebimbing. Saya perhatikan, cuman duduk timpu, baca istighfar, syahadat, sholawat, ngikutin napas, napas masukku, napas keluar Allah. Yang dulu pertama kali dapat itu saya. Udah tahu caranya nih, oleh Allah dikasih nih. Saya lakukan malam pertama. Allah. Tapi ini masih kemana-mana nih. Wah, banyak ini. Akhirnya nggak bisa. Malam kedua lebih parah. Banyak dengar bisikan. Kalau enggak gini kamu gila, kalau enggak ini kamu sesat, kalau enggak ini. Mungkin gelisah mau zikir itu. Sampai-sampai pas lagi merem ada yang megang muka begini, lihat nggak ada siapa-siapa, udah malah tambah kacau. Tapi itulah proses yang harus saya lewati. Malam ketiga saya berserah lagi itu Pak. Sebelum saya DN, saya duduk diam, saya sadari Allah. Ya Allah, saya ini manusia yang nggak bisa apa-apa ya Allah. Aku ini makhluk-Mu, hamba-Mu, yang nggak ngerti apa-apa ya Allah. Tolong bimbing saya, agar saya bisa berzikir kepadamu, mendekat kepadamu, dan menyaksikan Engkau dalam kehidupan nyata. Itu saya udah berserahnya begitu Pak. Abis kayak gitu saya duduk timpu, saya ngikutin napas, kok enak. Hati ini zikir enak, ngikutin napas. Allah, Allah. Sampai berubah jadi ya Allah, ya Allah. Sampai nggak ada lagi tuh sebutan. Tapi menyadari Allah yang dekat. Begitu disadarkan 3 jam Pak, nggak terasa. Dibimbing di situ, diperkenalkan di situ. Ini dirimu yang ini, yang nggak bisa apa-apa. Oh iya, ternyata saya memang nggak bisa apa-apa. Hanya dibisakan Allah. Terus diproses lagi terus. Nah, disitulah baru saya ngomong, ya Allah, berikan aku guru pembimbing dan keilmuannya yang mengajarkan aku selalu lurus kepadamu, sadar kepadamu ya. Dipertemukan sama Pak Pur.
Prosesnya itu terus diikuti, Pak. Diperjalankan ke Padepokan, dihadirkan Pak Pur ke sini. Ternyata nggak sampai situ kan terus. Keluar sombongnya dulu, keluar egonya dulu, diperkenalkan. Begitu sadar, oh itu ego saya, oh itu kesombongan saya, oh itu nafsu saya, oh itu ego saya, oh semuanya kelihatan gitu. Terbuka, Pak. Sampai-sampai sudah paham dimampukan, ya kan? Tapi tetap aja begitu Allah nggak mampukan lagi, akunya tuh nongol lagi. Merasa sudah sadar Allah, ternyata itu jadi hijab, Pak. Di saat di dalam hati kita ini, dalam kesadaran jiwa kita ini masih mengakui, dalam jiwa kita sudah merasa sadar Allah, itu jadi hijab. Malah kita dihijab sebenarnya. Yaitu menghijab diri sendiri itu. Hijabnya diri sendiri itu, Pak. Padahal udah tahu diri ini nggak bisa apa-apa, malah merasa lagi. Yang makin tipis itu, Pak. Awalnya ya ditimbulkan dulu semua riaknya, sombongnya, takaburnya, ininya ditimbulkan. Tapi akhirnya kita paham, dipahamkan oleh Allah. Ini loh, ini kamu masih ini loh, masih sombong nih, masih ria nih, masih ini itu. Oh ternyata semakin lama semakin tipis. Di saat pengen istiqomah, saya ngomong kalau ya Allah, bimbing jiwa raga saya ini untuk istiqomah, untuk DN ya Allah. Apa yang harus saya lakukan ya Allah? Turun ilham di situ. Buka majelis. Kalau pakai akal pikir, Pak, nggak masuk akal. Kan gitu. Tapi di saat kita sadari itu perintah Allah, kita lakukan aja udah. Ya kan? Saya undang di grup. Ada yang hadir nggak hadir itu urusan Allah udah. Tapi di sini saya menyaksikan bukti nyatanya Allah masih ngasih keistiqomahan. Jadi bukan mampunya saya istiqomah. Saya hanya dimampukan karena mengikuti apa yang diperintahkan, sudah selesai. Apakah saya yang bisa? Udah dibilang tadi kan. Bukan bisanya saya. Saya hanya menjalankan apa yang diperintahkan, di situ dimampukan. Di saat ngomong, ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang yang berjalan di jalan-Mu. Nah ini dihadir-hadirkan itu. Nggak jauh ini. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ngapain ke sini kan gitu. Kalau pakai pikir, Pak. Tapi ini adalah sebuah bukti nyata bagi diri saya. Memang Allah datangkan orang-orang yang sama-sama berjalan di jalan Allah. Bukan keinginan saya. Pak Suryadi datang ke sini. Kan gitu. Nah ini yang nyata-nyata yang sudah kita pelajari, yang sudah kita aplikasikan dan sudah kita alami. Disinilah kita tempatnya kita berbagi, bercerita, ya kan? Sehingga kita di sini kan saling mengisi. Gurunya siapa? Allah sudah. Walaupun banyak cercaan, makian, segala macam di luar sana, saya tidak peduli, Pak. Banyak yang ngelarang suruh berhenti begini, saya nggak peduli. Dibilang loh, cuman nyari jamaah doang, cuman gini doang, cuman gitu doang, nggak peduli saya, Pak. Terserah orang tuh mau ngomong apa. Yang penting saya menjalankan perintah. Kata Allah syiar ya syiar udah. Bisanya kayak gimana kamu? Ya kayak gini udah. Menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Nah itu.
yang sudah disediakan sama Allah. Allah sediakan Facebook, Allah sediakan YouTube. Oh itu kan keinginan kamu aja biar ada iklannya, biar dapat uang. Saya nggak nginginin itu. Kalau dikasih ya diterima, kan itu aja sebenarnya, simple. Kalau nginginin kayak gitunya, bikin konten-konten yang menarik lah, yang cepet dapat duit lah, ya kan? Bikin konten kayak gini mana ada orang? Mana ada? Jenuh yang ada. Yang apalagi dilihat ini yang ngomong siapa? Ustadz siapa nih? Kiai dari mana nih? Lah si Yusuf, siapa si Yusuf? Ah? Kan itu Pak. Yang ada kejenuhan. Ya itu. Saya mengikutin aja udah. Sekarang kita sama-sama belajar. Jangan sampai kia-kiaan menyalahkan kan gitu. Kalau kita nggak pelajari, kalau kita nggak aplikasikan, kalau nggak kita dalamin, nggak usahlah nyalah-nyalahin. Nafsi-nafsi aja lah. Ya kalau nafsi-nafsi ngapain pakai di Facebook siaran langsung? Nah inilah yang disebut syiar. Sekarang mah nggak perlu ke kampung-kampung, di sini udah di Facebook seluruh Indonesia bisa lihat lah kan gitu. Apa yang diajarkan Rasulullah udah jalanin kan gitu. Nah ini Pak, kita akan lebih nyaman lagi, lebih simpel lagi setelah memahami duduknya kesadaran tadi. Makanya kita perlu berlatih itu agar apa? Dipahamkan duduknya tadi. Duduk di level 1, 2, 3, 4 sampai sipgo. Nah udah paham duduknya di situ. Jadi begitu mau aplikasi, diam sebentar, sadari Allah. Lalu dudukkan kesadarannya di kondisi itu. Baru di situ mengalir tanpa berpikir lagi. Menjalankan kehidupan sikapnya 3T dan menjalankan ATP. Itu otomatis sebetulnya. Kita cuma nyaksiin doang. Jadi kita pas masuk Sibghatullah itu bukan berarti kitanya lebur Pak. Yang lebur itu keakuannya tadi, yang nol jadinya. Kitanya tetap menyaksikan, jiwanya tetap menyaksikan. Nah cuman sudah tidak ada keakuannya lagi. Nah kalau sudah di kondisi sipgo, benar-benar sipgo, otomatis jiwanya akan menerima, bersyukur dan yakin kepada Allah. Otomatis akan menerima amanah, mensyukuri amanah dan yakin pertolongan Allah dalam menjalankan amanah. Udah, simple, sesimpel-simpelnya kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu kira-kira banyak masalah lagi nggak? Banyak bingung lagi nggak? Banyak keraguan lagi nggak kita menjalankan hidup? Nggak bisa sesimpel gitu. Gitu kan harus kita paham ilmu ini. Betul. Apakah dipahamkan seperti ini bukan ilmu? Ilmu Pak. Dari Allah. Percuma kamu kenal Allah nggak tahu makna alif lam lam ha. Percuma kamu kenal Allah nggak tahu makna titik ba. Nah sekarang apakah itu tujuan mengenal Allah? Saya tanya. Dan itu kan ilmu pengetahuannya. Kan gitu Pak. Memang ilmu pengetahuan itu luas. Nggak bisa kita batasi. Yang saya tanyakan ini, apa manfaatnya di saat kita sadar Allah dan dalam aplikasi kehidupan? Kan itu yang penting kan. Menjadi manusia yang bertakwa enggak? Menjalankan amanah tanda perintah enggak? Menerima ketentuan, bersyukur kepada Allah dan yakin kepada Allah enggak? Kan itu. Jadi saksi Allah, abdi Allah, khalifah Allah enggak? Kan itu sebenarnya. Yang penting itu kan. Yang lain-lainnya itu kembangan. Tapi kan, nah itu dah. Kalau udah tapi kan panjang urusannya. Urusannya panjang Pak.
Ada yang mau nambahin, Gus? Silakan. Jenengan. Pak Wang, ada saran atau gimana? Pengalaman ngikuti saja. Enak nih kalau udah ngikuti saja. Santai Pak Wang. Nggak ada masukan, nggak ada perlawanan. Subhanallah. Jadi gitu teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, cara simpel berserah diri total kepada Allah dalam menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kita dudukkan kesadaran jiwa kita di sibghatullah. Nah, jadi kalau belum apa-apa, belum kita menjalankan dalam kehidupan keseharian itu, diam, sadari Allah, dudukkan kesadarannya di wilayah sibghatullah, sudah di situ jalan. Sudah otomatis. Jadi ternyata amanah tanda perintah itu nggak putus tuh di situ. Ternyata saya baru disadarkan ya. Semua amanah tanda perintah nggak usah dicari-cari lagi. Jadi itu aja, mudah-mudahan diskusi malam ini ada manfaatnya, obrolan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama teman-teman yang nggak bisa hadir, bisa sama-sama kita berdiskusi. Kalau ada pertanyaan silahkan dipertanyakan untuk kita diskusikan. Tapi kalau tidak ada, saya akan akhiri siaran langsungnya. Nanti DN berjamaahnya di video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.